Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat dan selamanya selalu mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini bertemu kembali dengan Ibu yang insya Allah akan menjelaskan tentang perbandingan volume dan debit. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Luruskan niat kita bahwa kita belajar semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah pelajari tentang cara mengkonversikan satuan debit. Kalian tentu masih ingat apa sih pengertian debit itu? Debit adalah ukuran volume suatu zat yang dipindahkan dalam waktu tertentu. Atau debit ini merupakan perbandingan dari ukuran volume terhadap waktu. Debit biasanya digunakan pada zat cair. Nah, banyaknya zat cair itu diukur menggunakan satuan volume. Tentu kalian masih ingat apa saja sih satuan volume itu? Nah, satuan volume itu dari kilometer kubik hingga milimeter kubik dan dari kiloliter hingga mililiter. Ingat, setiap turun satu tangga pada kilometer kubik ke hektometer kubik harus dikalikan dengan 1000 atau ditambahkan nolnya 3 karena ada pangkat 3. Sedangkan jika naik satu tangga harus dibagi dengan 1000 atau dikurangi nolnya 3. Sedangkan jika dari kiloliter ke hektoliter turun satu tangga, cukup dikalikan dengan 10 atau ditambahkan nolnya 1. Kenapa? Karena ini tidak ada tanda pangkatnya. Sedangkan kalau naik satu tangga itu dibagi 10 atau nolnya dikurangi 1. Volume yang paling populer adalah satuan meter kubik yang setara dengan kiloliter. Desimeter kubik setara dengan liter dan sentimeter kubik setara dengan mililiter. Itu yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian pun tentu masih ingat tentang satuan waktu yang kita gunakan pada debit adalah jam, menit, dan detik. 1 jam adalah 60 menit, 1 menit 60 detik, 1 jam adalah 3600 detik. Jika dibalikan, 1 menit adalah 1/60 jam, 1 detik 1/60 menit, dan 1 detik itu setara dengan 1/3600 jam. Nah, sekarang bagaimana sih hubungan antara debit, volume, dan waktu? Nah, sebelum kita mempelajari tentang rumus mencari volume, debit, dan waktu, Ibu mau tanya dulu kepada kalian.
Ada yang tahu tidak tentang band yang terkenal di Indonesia, yaitu band Dewa 19. Kenapa Ibu menanyakan hal tersebut? Karena kita akan membuat segitiga yang dapat kita analogikan, yaitu menjadi sebuah kalimat. Vokalis Dewa. Anggap saja ada vokalis band Dewa 19. Misalnya ada Ari Lasso, ada Once, ada Ahmad Dhani. Kenapa Ibu menganalogikannya seperti itu? Supaya kalian tetap mengingatnya dibanding dengan mengingat rumus-rumus. Nah, analogi tadi bukan yang sebenarnya. V di sini adalah bukan vokalis, tetapi V di sini adalah volume. D dan W di sini bukan Dewa 19, tetapi D di sini adalah debit dan W adalah waktu. Bagaimana cara menentukan rumusnya? Jika kita ingin menentukan rumus volume, maka kita tutup V di sini oleh telapak tangan. Sehingga di sini ada huruf D dan W sejajar. Nah, maka volume di sini adalah rumusnya D dikali W. Sedangkan kalau kita mencari debit, kita tutup huruf D-nya. Nah, ketika ditutup huruf D-nya, yang terlihat adalah huruf V per W. Sekarang bagaimana jika mencari waktu? Maka kita tutup huruf W-nya oleh telapak tangan. Di sini, maka yang terlihat adalah V per D. Nah, itu akan lebih memudahkan. Kalian tinggal membuat saja segitiganya, rumusnya bisa kalian tentukan sendiri. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh soal pertama, Ibu mempunyai soal sebagai berikut. Dalam waktu 5 menit, sebuah keran dapat mengalirkan air sebanyak 250 liter. Berapakah debit keran air tersebut? Ingat, ketika ada soal cerita, kita harus menuliskan kata diketahui, ditanyakan, jawab atau penyelesaian, dan jadi sebagai kesimpulan. Nah, setelah itu kita lihat kata kuncinya. Ternyata di sini ada kata kuncinya waktu 5 menit dan mengalirkan air sebanyak 250 liter. Maka kita tulis waktu atau W sama dengan 5 menit. Volume bisa disingkat dengan V sama dengan 250 liter. Sehingga ditanyakannya adalah berapakah debit keran air tersebut? Kita tuliskan ditanyakan adalah debit atau bisa disingkat dengan D. Jawab, kita tuliskan D itu rumusnya adalah V per W. Kita lihat apakah sudah sama atau ada yang perlu dikonversikan? Ternyata ini tidak perlu ada yang dikonversikan, tinggal kita tuliskan langsung. Volumenya adalah 250 liter dan waktunya adalah 5 menit. Nah, maka kita tinggal membagi saja 250 dibagi 5. 25 bagi 5 adalah 5. Jangan lupa nolnya ditulis kembali. Menjadi 50 liter per menit. Jadi, debit keran air tersebut adalah 50 liter per menit. Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Nafisa mengisi ember dengan air
melalui selang selama 40 detik. Debit selang 300 ml per detik. Berapa liter volume air dalam ember? Nah, di sini ingat, kita harus tahu dulu kata kuncinya. Ternyata di sini ada 40 detik. Sebagai apa ini? Sebagai waktu. Dan ada debit selang. Maka kita tuliskan kata kunci tersebut dalam diketahui. Waktu atau bisa disingkat dengan W adalah 40 detik dan debitnya bisa disingkat dengan D adalah 300 ml per detik. Ditanyakan adalah volume. Maka volume rumusnya adalah debit dikali waktu. Kita masukkan debitnya adalah 300 ml per detik dikali waktunya adalah 40 detik. 3 kali 4 adalah 12, nolnya ada 3. Kita tuliskan detik, dengan detik itu bisa dicoret, sehingga 300 dikali 40 adalah 12.000 mililiter. Kita lihat di sini. Jawabannya adalah masih mililiter, sedangkan dalam pertanyaannya adalah berapa liter. Maka kita harus konversikan mililiter menjadi liter. Dari mililiter ke liter, apakah naik atau turun dalam tangganya? Ternyata dari mililiter ke liter adalah naik 3 tangga. Kalau naik 3 tangga, maka harus dibagi dengan 1000 atau dihilangkan nolnya 3. Sehingga 12.000 ml itu jika dikonversikan menjadi liter adalah 12. Jadi volume air dalam ember adalah 12 liter. Sekarang contoh yang ketiga adalah sebuah bejana berbentuk balok mempunyai volume 24 liter. Bejana tersebut akan diisi air dengan debit 3 liter per menit. Berapa menitkah waktu yang diperlukan untuk mengisi bejana tersebut? Ingat kata kuncinya di sini ada volume 24 liter dan debit 3 liter per menit. Kita tuliskan dalam diketahui. Ini liter, ini liter. Sudah sama? Ya, ternyata ini sudah sama. Ini menit dan ini pun menit. Ternyata sudah sama, maka kita tidak perlu mengkonversikan. Kita langsung tuliskan mencari waktu. Apa itu rumusnya? Mencari W. W adalah V per D. V di sini adalah volume. Berapa volumenya? 24 liter. Sedangkan debitnya adalah 3 liter per menit. Maka 24 liter dibagi 3 liter per menit adalah, kita bisa tinggal coret, 24 bagi 3 adalah 8. Liter sama liter bisa dicoret sehingga berubah menjadi menit. Ya, yang bisa kita tuliskan adalah 8 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bejana adalah 8 menit. Baiklah anak-anak, kita sekarang akan mencoba ke latihan soal. Ibu berikan 3 soal, mencari debit, kemudian mencari volume, dan mencari waktu. Ingat, jika ada soal cerita, itu harus dituliskan, diketahui, ditanyakan, penyelesaian atau jawab, dan jadi. Setelah itu, jangan lupa kita lihat kata kuncinya. Dan setelah kita lihat kata kuncinya, kita lihat juga apakah perlu dikonversikan atau tidak.
Tetap semangat, selamat mengerjakan. Ingat, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Ya, inna ma'al usri yusro. Sesungguhnya setelah ada kesulitan itu pasti ada kemudahan. Bu Guru yakin kalian bisa mengerjakan ini dan selalu semangat. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kalian tetap sehat dan selamanya mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.